Kami, mewakili klien-klien kami akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata kepada siapapun yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan di Koperasi Inti Dana. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Hari ini hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Kami, khususnya saya dan teman-teman advokat di kantor hukum saya maupun di Rumah Pancasila, menerima relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kepailitan Koperasi Inti Dana. Ini saya pegang relas pemberitahuannya. Dan ini putusan pilotnya sudah kami terima per hari ini, hari Senin. Di sini menyatakan dengan tegas mengabulkan permohonan pilot yang diajukan oleh 10 orang klien kami melalui kantor hukum kami. Dengan menyatakan bahwa Koperasi Inti Dana itu dinyatakan pilot ya. Dengan amar putusan sebagai berikut, ini mengadili, mengabulkan kasasi dari para pemohon kasasi, itu klien kami. Kemudian yang kedua membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang dan melakukan atau mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana telah lalai untuk memenuhi isi dari akta perdamaian yang telah disahkan oleh putusan perdamaian atau homologasi nomor 10 dan seterusnya ya, tanggal 17 Desember 2015. Kemudian menyatakan bahwa akta perdamaian berikut putusan pengesahan perdamaian atau homologasi nomor 10 tersebut batal dengan segala akibat hukumnya. Kemudian menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pilot dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan dan kemudian menunjuk serta mengangkat kurator sebagai berikut. Anastasius Wahyo Priyo Utomo, ini sesuai dengan permintaan kami ya, selaku penasihat hukum. Kemudian kedua, Amanda Rizky Hutama. Kemudian ketiga, Eko Rosyanto Firyanto. Kemudian keempat, Victor Sandi Kuirtia. Kemudian kelima, Bambang Muntaha. Keenam, Iwan Budi Santoso. Dan seterusnya kemudian menetapkan imbalan atau jasa fee kurator yang akan ditetapkan setelah kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya. Dan kemudian menghukum termohon dalam hal ini KSP Inti Dana untuk membayar biaya yang ditimbulkan atau ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan putusan ini, maka kami mohon kepada semua pihak yang berhubungan dengan Koperasi Inti Dana untuk tidak melakukan kegiatan apapun lagi di Koperasi Inti Dana yang nanti akan segera diambil alih oleh kurator di dalam melakukan pengumpulan data-data dan kemudian untuk melakukan tugas-tugasnya secara baik. Kami, mewakili klien-klien kami akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata kepada siapapun yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan di Koperasi Inti Dana apabila yang bersangkutan tidak bertindak atas nama ketua koperasi yang sah, yaitu Saudara Handoko. Jadi siapa saja yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua koperasi tidak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Saudara Handoko, maka saya telah diberikan tugas oleh klien saya untuk melakukan tuntutan, baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, ketika nanti ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan di Koperasi Inti Dana melakukan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah apapun, maka kantor hukum saya akan mengambil langkah tegas terhadap yang bersangkutan baik secara pidana ataupun secara perdata. Oleh karena itu, marilah kita biarkan para kurator yang mengerjakan tugasnya untuk menyelesaikan segala kewajiban daripada KSP Inti Dana kepada seluruh nasabah yang ada di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kerja daripada kurator dapat berjalan dengan baik sehingga setiap orang yang memiliki hak di Koperasi Inti Dana dapat memperoleh kembali haknya. Dengan cara apa? Dengan cara kurator melakukan kewajibannya, melakukan pembayaran kepada kita semua yang berhak untuk mendapatkannya dari Koperasi Inti Dana. Itu dari Rumah Pancasila.
Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan.